Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mendengar pepatah lama yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini untuk menggambarkan bahwa anak-anak kita itu mempunyai karakter, sifat, reaksi yang mirip dengan kita orang tuanya. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang setiap anak itu awalnya adalah menjadi satu dengan ibunya. Dia bukan pribadi yang terpisah. Di dalam rahim selama 9 bulan lebih mereka adalah satu. Karena itu meskipun bayi sudah lahir, dia tetap merasa bahwa dirinya dengan mamanya itu satu. Karena itu kalau mamanya tidak ada, dia menangis. Dan kemudian mamanya datang. Nah, berarti benar bahwa dia satu dengan mamanya. Namun lama-lama dia harus belajar bahwa sendiri. Tetapi kemudian dia tidak tahu kehidupan itu seperti apa. Maka dia belajar hidup dengan melihat, mendengar, dan merasa. Maka kalau mamanya itu cerewet, si anak berpikir, oh hidup itu harus seperti itu, harus cerewet. Karena itu yang dia punya. Kalau bapaknya itu suka marah-marah, anak itu berpikir, oh hidup itu harus seperti itu, marah-marah. Kalau mamanya emosional, anak itu berpikir, oh hidup itu harus seperti itu, emosional. Kalau bapaknya itu galak, kasar, anak itu berpikir, oh hidup itu seperti itu. Maka dia kemudian meniru, belajar, melihat, melakukan. Anak tidak punya dunia yang lain. Ketika dia masih sangat tergantung orang tuanya, dunianya ya orang tuanya itu. Dan biasanya pada umur 4 tahun, anak-anak itu sudah secara struktural, karakternya sudah terbangun. Maka tidak heran kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena memang seperti itu prosesnya. Apakah sama persis? Tentu tidak. Tetapi tidak terlalu jauh. Maka dikatakan tidak jauh dari pohonnya. Saya sendiri sangat ingat benar kisah sahabat saya yang sangat kesulitan dengan anaknya perempuan. Yang sangat rewel, rebel sekali, sangat pemberontak. Lalu dia telepon mamanya, kenapa ya ma, anak saya perempuan ini kok begini. Dan mamanya tertawa. Dan dia hanya mengatakan, nah itu persis kamu waktu kamu kecil. Itulah yang terjadi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, sebetulnya prinsip ini bisa kita gunakan untuk menjadi murid Kristus yang baik. Bagaimana supaya kita sebagai buah jatuh tidak jauh dari Kristus pohonnya. Nah, tentu harus lewat orang tua. Orang tua juga harus belajar tentang karakter-karakter Kristus. Sebetulnya karakter Kristus yang harus ditiru tidak harus banyak-banyak. Cukup 3 saja. Dalam semua hal kita mendasari dan bereaksi berdasarkan kasih. In unum caritas. Dan itulah Kristus. Yang kedua, bertanggung jawab. Kristus itu bertanggung jawab. Biarlah semua orang orang lain yang berdosa, biarlah semua orang lain yang bersalah, saya yang bertanggung jawab, saya yang menebus, saya yang mati di kayu salib. Tanggung jawab. Orang tua belajar bertanggung jawab. Yang ketiga, ikhlas berkorban. Kristus mengorbankan segala-galanya, hidupnya, dirinya untuk kita. Nah, anak-anak kita bisa juga mempunyai kualitas-kualitas Kristus. Anak-anak kita bisa juga menjadi buah yang jatuh tidak jauh dari Kristus pohonnya. Kalau orang tua mempunyai ketiga karakter Kristus itu. Supaya anak juga melihat, oh hidup itu harusnya bertanggung jawab. Oh hidup itu seharusnya berkorban. Oh hidup itu seharusnya memang penuh kasih. Nah itulah, maka orang tua peranannya sangat penting. Karena itu kalau mau komuni pertama, mau baptis bayi, yang diberi rekoleksi bukan hanya anaknya, tetapi juga orang tuanya. Dengan maksud
supaya lewat orang tua karakter-karakter Kristus itu bisa masuk. Dan sebetulnya seluruh kegiatan kita pelayanan di gereja tujuannya itu supaya bertumbuh di dalam kemiripan dengan karakter Kristus itu. Tidak jauh-jauh, 3 saja. Cinta kasih dalam segala hal, bertanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain, dan kemudian ikhlas berkorban. Maka kalau ikut kegiatan pelayanan di gereja, mau jadi DPH, mau DP inti, mau seksi ini, seksi itu, mau tukang parkir di gereja, harusnya bertumbuh dalam ketiga kualitas itu. Dan ini KAJ itu bagus sekali, tahun refleksi. Berefleksinya seperti itu, apakah saya bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam tanggung jawab, dan keikhlasan berkorban. Karena kita, para murid Kristus adalah brand ambasador bagi Yesus sendiri. Kita adalah brand bagi diri kita, sekaligus brand sebagai murid Kristus. Dan brandingnya tidak usah jauh-jauh. Kasih dalam segala hal, in unum caritas, bertanggung jawab, dan ikhlas berkorban. Mudah-mudahan melalui pelayanan-pelayanan kita, melalui keterlibatan kita di dalam menggereja, kita bisa menjadi brand ambasador dalam hal kasih, pengorbanan, dan juga bertanggung jawab. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab. Karena dosa, kejahatan masuk ketika kita tidak bertanggung jawab dan kemudian menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam selalu. Tetapi dunia ini selamat karena ada satu pribadi yang bertanggung jawab, yang ikhlas berkorban, yang hidup dalam cinta kasih dalam segala hal. Itulah Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berperanan untuk membesarkan dan mendidik para brand ambasador, tanggung jawab, kesaksian yang baik, cinta kasih, dan juga keikhlasan berkorban. Tentu bagi kita yang sudah dewasa tidak mudah memasukkan atau mengintegrasikan ketiga kualitas Kristus itu dalam hidup kita. Tetapi dengan cara membiasakan diri, melatih dan melaksanakan ketiga kualitas karakter Kristus itu, kita juga bisa mengintegrasikannya di dalam diri kita. Karena itulah kita melakukan pelayanan. Melayani saudara kita, mengikhlaskan waktu, berkorban, kemudian juga hidup dalam cinta kasih. Kalau ada persoalan diselesaikan, kalau ada persoalan besar dikecilkan, kalau yang kecil ya sudah tidak usah dipersoalkan. Itulah karakter Kristus. Dan dengan cara itu kita bisa menjadi brand ambasador untuk Kristus sendiri. Kita semua dipanggil sebagai murid Kristus menjadi saksi-saksinya yang hidup. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita pasti bisa. Yang penting tekun dan berusaha. Fokus kepada tiga kualitas Kristus itu saja. Hidup dalam kasih dalam segala hal, bertanggung jawab, tidak menyalahkan siapa-siapa, saya yang bertanggung jawab, dan kemudian melaksanakannya sebagai pengorbanan. Dengan ikhlas berkorban. Tuhan pasti berkenan dan Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati.